Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau kalimat ini adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta, dan dia dengan benar menjanjikan bahwasanya semua orang yang bersyukur pasti akan ditambah dan dipenuhi semua kebutuhannya di roda kehidupan di muka bumi, dan juga puncaknya akan dibalas dengan masuk ke dalam surga yang abadi dengan kenikmatan. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita coba bermuhasabah sejenak. Bila Allah mudahkan kita untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri, waktu terus berlalu, dan ini sering saya ingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian. Kalau Allah masih memberikan kita peluang dan kesempatan waktu, walaupun 1 detik, jangan berbicara 1 menit, 1 jam, 1 hari, maka itu berarti Allah masih menginginkan kita punya peluang, kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Kalau yang lalu-lalu kita pernah berbuat amal soleh, maka sekarang tambah lagi. Karena setiap amal soleh itu akan dicatat di setiap waktunya masing-masing. Kalau tadi pagi kita sudah sedekah, lalu sore hari Allah berikan kesempatan lagi bersedekah, maka bersedekah. Karena masing-masing waktu yang kita beramal soleh itu akan dicatat dan akan kita panen pahalanya dan mendapatkan derajatnya di surga nanti. Oleh karena itu ini peluang emas. Dan kalau seandainya ada orang di antara kita yang berbuat dosa di masa lalunya, maka berarti ada kesempatan emas dia untuk bertobat dengan detik yang Allah masih berikan umur itu. Waktu terus berlalu. Dan mati kalau datang tidak akan mengenal orang itu kaya, miskin, pintar, tua, muda, bodoh. Gak ada pandang itu. Semua akan datang di waktunya, dan Allah mengatakan kalau datang ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diterlambatkan sesaat atau ditambah sesaat. Beruntunglah orang yang memaksimalkan waktunya di dunia dengan terus introspeksi diri, terus mengejar dan tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tamak dengan ibadah-ibadah, terus mengejar dari kualitas kepada kualitas yang lebih baik, dan juga selalu menyelamatkan diri dari pelanggaran-pelanggaran agama sehingga jauh juga dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu kalau sudah berlalu, masa lalu. Tapi bagaimana setelah mendengarkan ceramah di satu majelis dari seorang dai, maka di saat itulah kita coba perbaiki ke depan. Contoh misal, kalau kita sedang membahas masalah kejujuran, maka di saat itu berarti Allah sedang menyampaikan kepada kita peringatan dari sisinya melalui lisan dai itu agar kita jujur. Masa lalu kalau pernah berbohong tidak dibahas lagi. Mulai detik itu ke depan kita coba perbaiki. Seperti itu sebenarnya fungsi daripada majelis ilmu, supaya kita terus introspeksi diri dan kita memperbaiki ke depan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mungkin Rabu ini kita tidak tahu, mungkin Rabu terakhir, bisa saja Rabu depan masih ada, tapi akan berakhir nanti di mana Rabu sudah tidak bisa lagi kita nikmati karena memang sudah datang batas ajal kita. Maka sebelum itu datang, maksimalkan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan peluang-peluang emas yang Allah berikan kesempatan kita untuk berbakti kepadanya. Baik, kita akan lanjutkan bahasan dosa besar pada malam ini. Ini pekan kedua. Pekan pertama sama kedua, sebagaimana sudah kita terangkan dan jadikan sebagai sebuah jadwal, akan membahas lanjutan dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas bab tentang maja'a fi idlalil a'ma anit tariq. Bab penjelasan tentang hukum haramnya menyesatkan orang buta dari jalan. Ini khusus diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah sebagai salah satu bagian dari dosa besar. Dan sebabnya sudah kita jelaskan dari awal membahas dosa-dosa besar, semua dosa dan larangan yang diikuti dengan ancaman, apakah itu laknat, siksa kubur, siksa neraka, ya, atau apa saja yang sejenis dengan itu, ancaman ada maka berarti dia bagian dari dosa besar. Kalau hanya sekedar larangan tapi tidak diikuti dengan ancaman, maka hukumnya berarti makruh, atau dia hanya sekedar dilarang tapi dia belum berdosa orang kalau melakukannya, seperti makan dan minum berdiri misalnya. Tapi kalau sudah ada perbuatan atau larangan yang sifatnya diikuti ancaman, berarti masuk dalam kategori dosa besar. Nah, di antaranya seperti ini, menyesatkan orang buta dari jalan.
Setelah menjelaskan atau setelah membaca dalil nanti baru kita menjelaskan panjang lebar tentang hikmah dan juga kenapa hukum ini ada dan dikuatkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain berhubungan dengan masalah orang yang buta matanya. Baik, kita akan mulai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diangkat oleh penulis. Bagi yang pegang bukunya di halaman 149 yang berbunyi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man adhalla al-a'ma 'anit tariq. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Ada footnote di bawah nomor 187 dikeluarkan oleh Al-Khatib. Kemudian di situ dijelaskan kalau hadis ini secara sanad seperti ini kemungkinan kata beliau, kata Syekh Muhammad ini tidak sabit atau masih perlu ditelusuri kembali tentang jalur kebenaran hadisnya. Namun kata beliau hadis yang mirip dengan ini ada disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Di nomor 5373 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan hadis yang akan kita bacakan sebentar lagi ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 5891 yang lafadznya adalah la'anallahu man kamahal a'ma 'anit tariq. Artinya Allah melaknat orang yang menyesatkan seorang buta dari sebuah jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Riwayat ini, saudaraku seiman, memberikan gambaran kepada kita tentang salah satu akhlak dalam Islam. Salah satu akhlak dalam Islam. Bagaimana kita sebagai seorang muslim selalu menginginkan kebaikan buat diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Kita selalu memberi, menasihati, ya, menuntun kepada hal-hal yang baik. Apapun itu sifatnya. Dan kita selalu menghindarkan diri kita dan menghindarkan orang lain dari sesuatu yang berbahaya. Itu sudah prinsip dasar seorang muslim. Menunjukkan pada kebaikan saja, misalnya menunjukkan alamat masjid, alamat rumah. Kalau masjid orang mau pergi sholat atau taklim, kalau rumah mungkin keluarganya untuk silaturahim. Mungkin menunjukkan apalah ya, alamat sebuah sekolah untuk dia melanjutkan studinya. Atau apa saja. Ya, kantor pemerintahan, instansi yang dia butuhkan untuk memproses apa yang dia butuhkan sesuai dengan prosedur pemerintah misalnya, semua itu akan menjadi kebaikan buat dia. Begitu juga kalau seseorang menunjukkan pada keburukan, dia tunjukkan alamat diskotik, bar, tempat perzinahan, maka dia akan panen dosa orang yang dia tunjukkan itu. Oleh karena itu salah satu karakter Islam justru kita fokus menunjukkan orang pada kebaikan dan bukan menunjukkan orang pada keburukan. Ini salah satu karakternya. Dan di sini kalau seandainya ada orang yang merusak karakter dia dengan cara justru mengerjai orang lain. Ini kan menyesatkan orang buta dari jalan, berarti dia sengaja mengerjai orang tersebut. Apa gunanya dia sesatkan orang tersebut? Justru orang kalau buta dia berhalangan, tidak seperti kita yang sedang diberikan oleh Allah SWT nikmat mata. Dan secara zahir yang nampak dari fisik manusia, mata, telinga, hidung, bibir, tangan, kaki, kemaluan. Ini yang paling luar biasa nikmatnya adalah mata. Yang paling luar biasa mata. Kalau orang tuli, selama matanya masih melihat, dia masih bisa mengetahui bahaya yang akan menimpa dia. Atau orang bisu. Ya, atau orang terpuntung tangannya. Atau kakinya terpotong misalnya, terputus. Tetap aja kalau dia punya mata masih lebih bisa berfungsi. Tapi kalau semua anggota tubuhnya ada yang nampak, zahir, di luar fisik ini, ya, kemudian matanya buta, maka mungkin yang lainnya tidak terlalu maksimal. Baik itu tangannya, baik itu kakinya, dan dia tidak tahu bahaya yang akan menimpa dia. Berarti memang orang kalau diangkat nikmat ini dari dia, mata, ini luar biasa ujiannya. Nanti akan kita bacakan hadis tentang keutamaan orang yang diuji dengan buta ini. Tetapi kita sebelum masuk ke sana, yang Allah berikan penglihatan, sekarang antum semua bisa melihat apa saja. Bisa melihat orang yang ingin berbuat baik depan mata kita bisa melihat orang yang ingin berbuat jahat. Kita bisa melihat kenikmatan indah, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat alam semesta, bertafakur, dan segala macam hal lah. Termasuk melihat anggota tubuh kita sendiri adalah sebuah nikmat yang besar sekali, yang harusnya kita syukuri. Kalau mau tahu besarnya nikmat mata, kita bisa tutup sejenak berapa detik mata kita. Lalu bayangkan kalau selama hidup kita seperti itu. Maka akan sulit sekali. Kita meraba-raba kalau ingin jalan. Kita tidak mengenal siapa orang yang di hadapan kita. Kita tidak tahu orang ini mau baik atau tidak. Jadi itu luar biasa fungsi mata. Oleh karena itu kalau ada orang yang buta memang butuh untuk dipandu.
diarahkan kepada tempat yang benar. Kalau ada justru orang merusak karakter dia dengan cara menyesatkan orang buta, ini luar biasa rusak akhlaknya. Karena umumnya orang buta itu ya, orang buta itu kata sebagian besar ulama, mereka tidak akan lakukan dosa. Karena dia tidak tahu harus berbuat dosa apa juga. Ya, gitu. Mata itu menutup, tidak bisa lihat lawan jenis, tidak bisa lihat target buat dosa dia. Kalau orang tuli masih bisa, orang bisu masih bisa, orang puntung tangan kaki masih bisa. Dia masih bisa berzina, dia masih bisa dan segala macam lah, mencuri dan sebagainya. Tapi kalau orang buta itu tertutup umumnya pintu-pintu kemaksiatan yang umumnya orang bisa lakukan. Karena dia tidak bisa lihat, kan gitu. Oleh karena itu umumnya orang-orang buta itu justru hanya melakukan aktivitas yang baik-baik saja. Kan itu. Orang buta itu umumnya melakukan aktivitas yang baik-baik saja. Jadi memang orang yang diuji oleh Allah, kalau orang yang diberikan nikmat mata maka kita harus syukuri dan gunakan ini pada ketaatan kepada Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk tanda syukur seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan. Kayak mata melihat pada yang dihalalkan, telinga mendengar yang dihalalkan, hidung juga menghirup, bibir dan mulut, lidah mengecap dan mengucap, tangan menjama, kaki melangkah, kemaluan semua digunakan pada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang diuji, dibutakan matanya, maka karena besarnya ujian itu, maka dijamin bagi orang yang buta itu surga. Dijamin bagi orang yang buta itu surga selama dia seorang muslim, ya. Karena saya bilang tadi umumnya orang-orang buta itu tertutup dari dia pintu-pintu dosa. Dan umumnya mereka itu jauh lebih lunak dari sisi kehidupan, gitu kan? Karena dia mau berontak pun dia nggak bisa lihat apa-apa. Kalau orang bisu, orang tuli dia masih bisa mungkin melampiaskan dengan marah. Kalau orang buta sudah tertutup semua, gitu kan? Oleh karena itu ujian ini luar biasa dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis yang sahih nomor 5653, kata Nabi SAW, Inna Allah qala idabtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Kalau seandainya seorang hambaku aku uji dengan mengambil kekasihnya, dua kekasihnya. Makna dua kekasih sini adalah kedua bola matanya. Karena tadi saya bilang orang kalau melihat anggota tubuh yang lain tidak berfungsi itu masih luar biasa nikmat. Tapi kalau sudah mata yang ditutup, maka yang lain semua seperti fungsinya berkurang presentasinya. Ya tangan, ya telinga, ya semuanya. Jadi kan karena tidak bisa melihat. Maka kalau dia bersabar dengan ujian matanya buta itu, maka aku akan gantikan dia dengan surga. Aku akan gantikan dia dengan surga. Salah satu profesor dalam ilmu agama ini bernama Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, hafizahullah, beliau mengatakan terjemahannya Quran dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan dengan kedua mata karena mata sangatlah dicintai, sangat bernilai, gitu ya. Dan bahkan bisa seseorang dinilai indah secara fisik itu dari mata. Kadang-kadang mungkin ada orang punya kekurangan dari hidungnya, dari mulutnya. Tapi kalau dia pakai tutup muka misalnya, laki-laki atau perempuan, yang kelihatan cuma matanya saja. Dari mata saja itu bisa menunjukkan keindahan orang ini atau tidak. Gitu. Karena bagusnya mata itu. Ya. Tapi beda kalau misalnya orang diperlihatkan dia tutup matanya, hidungnya yang kelihatan, tidak bernilai. Atau mulutnya saja, atau telinganya saja, gitu kan? Atau dahinya saja. Tapi kalau mata punya nilai tersendiri. Maka ini memang punya nilai. Ya. Lihatlah jika seseorang kondisinya seperti itu dan ia mau bersabar. Matanya ditutup walaupun matanya bentuknya secara fisik indah tapi dia tidak bisa melihat. Lalu dia bersabar maka sangat pantas dibalas dengan surga. Dan umumnya ini sudah selesai perkataan beliau. Umumnya orang kalau tadi diuji dengan mata ini lebih redam ya. Dia secara protesnya segala macam itu karena memang dia sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Dan umumnya mereka ini teralihkan kepada perbuatan-perbuatan baik. Ya, ini luar biasa orang kalau buta itu. Saya punya pengalaman ya dengan salah satu guru kami hafizahullah, Profesor Dr. Saleh Suhaimi. Hafizahullah, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi yang termasuk salah satu dosen senior sekali di kampus kami di Madinah. Setelah beliau sempat berhenti mengajar terus karena luar biasa luasnya ilmunya sampai beliau mengajar lagi sekarang. Ya, dan beliau sekarang mengajar, saya hampir setiap ke Madinah selalu ke rumah beliau diundang. Sekarang beliau mengajar di Fakultas Dakwah itu bersama dengan umur orang-orang yang seperti umur cicitnya beliau. Bukan jadi cucu lagi, di bawahnya lagi gitu kan.
Karena sangat luar biasa, umurnya sudah 70 tahunan kalau nggak salah. Sementara orang-orang yang doktor-doktor baru umur 35, 38 gitu kan. Dan ada cucu, cicit beliau seumur begitu. Saya kenal baik beliau, subhanallah, dengan buta, tapi beliau tidak menutup diri untuk menuntut ilmu. Dan luar biasa, luas sekali ilmunya. Seringkali datang ke Indonesia ini mengisi materi khusus untuk dai-dai saja. Semua dai-dai kumpul lalu beliau ngisi materinya gitu kan. Berapa kali kami hadir, di Madinah juga begitu, pengajiannya Masya Allah sangat luas. Terus ngajar di kampus, murid-muridnya sangat luar biasa, menghafal 30 juz Al-Quran. Waktu beliau datang ke Jakarta seringkali, waktu itu bolak-balik, sekitar 10 tahun yang lalu masih sering bolak-balik karena salah satu istri beliau orang kita, orang Indonesia. Dan itu kebetulan salah satu akhwat yang pernah belajar sama kami di Makassar. Dan sampai sekarang masih bersama-sama, ya semoga Allah langgengkan rumah tangganya dan dikarunia satu orang anak. Tapi waktu pertama menikah itu sering bolak-balik di Jakarta dan pengalamannya luar biasa gitu. Walaupun beliau buta, sering kali beliau bilang sama saya, Khalid saya mau hotel bintang 5. Saya sempat berpikir, Syekh bisa bedain bintang 5 sama bintang lain gimana caranya? Gitu. Tapi saya ikutin, baik saya carikan. Cari hotel bintang 5, kemudian beliau bilang, coba saya mau masuk, pengen waktu sudah dapat nih, saya mau lihat kamarnya, saya mau tahu kamarnya. Baik, saya bawa syekhnya. Dia cuma raba saja sofanya, dia raba kasur, dia bilang ini bagus. Tiba-tiba dia bilang sama saya, dan memang saya lihat kualitasnya memang ini bagus. Gitu. Ya. Kemudian dia minta dibawa ke kamar mandi, ini bentuk wastafel, dia cuma meraba, oh iya ini bagus. Sudah ini buat saya. Gitu kan. Dan selalu mau minta yang kamar yang besar, kamar suite-nya. Kadang-kadang beliau panggil sama saya, ya, ayo Khalid temani saya sholat berjamaah, saya datang. Kemudian setelah saya datang, beliau lagi murajaah sambil mendengarkan masyayikh salah satu atau imam-imam di Masjid Haram atau Masjid Nabawi murajaah 30 juz hafalan beliau. Dan luar biasa gitu. Kalau kita duduk sama beliau mau bicara tentang syair ada, mau bicara tentang Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, Al-Qur'annya sendiri hafalan dengan tafsirnya, dengan ulumul Qur'annya lengkap. Bicara tentang fikih dan usul fikih, faham semuanya. Bicara hadis tentang mustalah hadis, semuanya lengkap. Bicara tentang sirah nabawi dengan tarikh, semuanya lengkap. Apa saja yang kita ingin tanya itu luar biasa gitu. Dan sampai sekarang beliau resmi menjadi mufti di Madinah. Kalau ada pertanyaan beliau ditugaskan oleh pemerintah Saudi setiap hari menerima telepon untuk jawab fatwa gitu. Tapi Masya Allah dari sisi lain Allah berkahi. Beliau punya 4 orang istri, punya anak sekian belas. Saya pernah ke rumahnya. Kalau rumah sekarang sudah pindah, rumah yang sebelumnya itu 4 lantai. Saya pernah datang dan beliau mengatakan sama saya, Khalid tunggu sebentar saya turun. Saya pikir beliau turun dipandu. Beliau turun sendiri pakai tangga, tapi seperti anak muda yang sedang lari turun dari tangga itu dan sangat cepat sudah ada di depan saya. Ini Khalid, sekarang kita ke Masjid Nabawi sama-sama. Jadi banyak pengalaman yang luar biasa. Saya melihat Allah memberikan keberkahan. Di dunia saja sudah Allah muliakan dengan matanya diangkat, tapi ternyata beliau bisa mendapatkan semua kemuliaan ini. Bahkan mungkin banyak hal yang saya lihat tidak dimiliki oleh orang yang normal matanya yang beliau miliki gitu ya. Seperti itu luar biasa. Jadi memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam satu statement yang menarik. Beliau bilang orang-orang yang buta itu, beliau mengatakan umumnya Allah akan mengganti orang-orang yang buta itu dengan keistimewaan anggota tubuh yang lain sehingga bisa meringankan apa yang dia rasakan dari beban penglihatannya itu. Itu di dunia. Di akhirat sudah ada jaminan surga tadi. Sudah ada jaminan surga. Ya, yang kita titik beratkan sini teman-teman sekalian. Berarti makna daripada semua ini. Kalau kita sedang memandu seorang yang buta ke alamat yang benar. Tidak menyesatkannya. Kita sedang memandu orang apa ini? Orang surga. Karena ada jaminan surga kan. Berarti kita seperti sedang memandu dia. Ya, yang akan membawa dia ke surga. Berarti apapun yang dikerjakan dari kebaikan kita pun akan panen pahala. Sebaliknya, karena kalau ada orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan, sengaja mengerjainya. Karena ini buta biarin deh saya kerjain. Karena kan pasti orang yang menyesatkan orang buta itu iseng kan. Untuk apa dia sesatkan? Tidak ada gunanya. Tapi kalau dia sesatkan misalnya, berarti dia menyesatkan seorang yang dijamin surga. Kalau dia bersabar dengan butanya, kemudian disesatkan dari jalan. Berarti memang sangat pantas pelakunya ini akan diancam dengan masuk ke dalam api neraka. Atau memang pantas untuk mendapatkan laknat sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Baik, kemudian juga teman-teman sekalian, kita sudah tahu bahwasanya orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ya, itu akan banyak sekali pahala yang dia dapatkan. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang sangat masyhur ya, termasuk
manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan sesungguhnya pahala yang paling besar dari sebuah amal yang dikerjakan seorang muslim adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau menghilangkan kesedihannya, melunasi utangnya, menghilangkan rasa laparnya, gitu kan. Semua itu yang kita kerjakan akan terhitung sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW di penutupan hadis, dan ketahuilah aku memenuhi hajat satu saja dari saudaraku muslim. Misalnya tadi memandu ke alamat, menemani dia kalau mau belanja, dia silaturahim keluarga, atau dia sedang ingin cerita permasalahannya, apa saja. Sesaat saja, kata Nabi SAW, aku menemani saudaraku dengan satu hajatnya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Madinah sebulan. Ini pahalanya besar sekali. Maka kita bisa bayangkan hanya dengan memandu orang ke jalan yang alamat dia atau apa yang dia inginkan justru tidak disesatkan, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz itu kan orang buta, kalau orang tidak buta bagaimana? Tetap ada pahalanya. Tetapi kalau orang tidak buta, dia tahu antum tipu dia. Bisa saja dia tahu. Antum bilang belok kiri, apalagi di masa sekarang ada Google Map, ada segala macam. Ya, mungkin kalau dia tanya, kemudian dia pastikan ternyata keliru jalannya, bisa saja dia tahu. Tapi kalau orang buta susah. Ya. Mungkin bisa tahu tapi kecil sekali kemungkinan. Ya, gitu. Kemudian juga kita hubungkan ini teman-teman sekalian dengan hadis Nabi SAW, terutama bagi teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong di jalan. Ini kan menyesatkan orang buta dari jalan. Ini biasanya terjadi justru orang yang banyak di jalan kan gitu. Kalau kita di rumah mungkin kita susah, kecuali orang, maksudnya tidak terjadi. Kecuali memang orang buta itu di rumah kita, lalu kita sengaja iseng misalnya saudara kita atau orang tua kita malas sengaja sesatkan itu beda. Tapi umumnya terjadi di jalan. Karena kan ini menyesatkan dari jalan. Ingat hadis Nabi SAW bagi teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong di jalan. Hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 2465. Di mana Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wal julusa alat turuqat. Hati-hati kalian, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, faqalu malana bud. Ya Rasulullah, kami butuh itu. Rupanya para sahabat seringkali ada juga di antara mereka yang pulang dari sholat duduk dulu nongkrong ngobrol di pinggir jalan gitu kan. Inna mahiyya majalisuna, karena itu sering kami duduk di situ ngobrol. Natahaddatsu fiha, karena kami sering ngobrol di situ. Ya, pasti kami sering kumpul gitu. Qala fa idza abaitum illa al majalisa fa'atu at-tariqa haqqaha. Kalau kalian memang betul-betul harus duduk di jalan-jalan pinggir jalan, kalau di pos-pos, apalah orang nongkrong pinggir jalan seperti biasa kita, banyakin pinggir jalan, maka harus kalian berikan hak jalanan itu. Nah di sini para sahabat bertanya, qalu wa ma haqqat tariq? Kalau begitu apa haknya jalanan ya Rasulullah? Sampai jalanan pun dalam Islam dikasih haknya. Kalau gitu apa hak jalanan itu? Kata Nabi SAW, guddul basar. Yang pertama turunkan pandangan dari yang haram. Kata para ulama hadis melihat lawan jenis, ya, melihat yang haram, nggak boleh. Justru kalau dalam Islam dulu pinggir jalan justru harus tundungin pandangan. Bukan malah begitu perempuan lewat, malah dilihat-lihat, malah digodain, malah disiwilin dan segala macam gitu ya. Tapi kita harus tundungkan pandangan dari yang haram, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, waqaful adza, dan menghilangkan gangguan apa saja. Nah masuk dalamnya di sini sama, menyesatkan orang buta, sengaja menunjukkan alamat yang salah, ya. Jadi masuk dalam kaful adza, jadi memberhentikan untuk mengganggu orang. Gak boleh sengaja mengganggu orang. Jadi orang kalau lewat sana merasa takut, merasa khawatir, itu gak boleh. Jadi setiap muslim kalau di pinggir jalan malah dia membuat orang nyaman lewat di situ. Ya. Yang ketiga, waraddus salam, menjawab salam. Ya, kalau ada orang lewat, ngucapin salam, dijawab salamnya. Yang keempat, wa amr bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan termasuk kebaikan adalah memandu pada jalan yang benar. Mungkar adalah menyesatkan orang dari jalan yang benar. Nah ini termasuk hal yang harus diperhatikan kalau seseorang itu berada di jalan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di sini apa yang ditulis oleh penulis, ditambahkan riwayat yang lain, dan dalam riwayat Abu Daud dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu secara marfu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man hama mu'minan min munafiqin adzahu ba'atsallahu yaumal qiyamati malakan yahmi lahmahu min nari jahannam
Wa man rama musliman bi syai'in yuridu syainah habasahullahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qal. Terjemahannya, ini dalil kedua diangkat oleh penulis ya. Hadis ini berbunyi, barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari seorang munafik yang mengganggunya, maka Allah akan mengutus pada hari kiamat satu malaikat yang menjaga daging orang itu dari neraka jahanam. Maksudnya, kalau ada seorang mukmin diganggu oleh orang munafik, selalu disudutkan, selalu dicari kesalahannya, lalu kita hadir membela si mukmin ini. Maka si pembela mukmin ini nanti akan datang hari kiamat di mana Allah akan utus satu malaikat khusus untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Karena dia sudah menyelamatkan saudaranya mukmin yang lain dari gangguan orang-orang munafik. Nah ini di sini juga ada pelajaran penting. Berarti memang orang munafik itu kerjanya suka menyakiti orang-orang beriman. Itu dari masa Nabi SAW dan sampai hari kiamat berlaku yang sama. Kalau antum temukan ada satu orang mukmin, terus saja disorotin, terus saja dicari kesalahannya. Dan kita tahu orang ini adalah orang baik. Ya kalau mungkin kayak kita sekarang ada banyak alim ulama, ada banyak dai, sering kali dicari permasalahan, kesalahan-kesalahan. Dan kita tidak jelas kesalahan apa itu sebenarnya. Akhirnya ya ada seseorang atau ada sosok mukmin yang lain yang membela mereka, maka dipastikan pembelanya ini akan mendapatkan keutamaan apa yang dijanjikan oleh Nabi alaihissalam. Pembelaan saja sudah cukup untuk menyelamatkan kita di hari kiamat dari api neraka. Dan kata Nabi alaihissalam dalam banyak hadis berhubungan dengan masalah ini ya, kalau orang membela seseorang yang benar itu punya keutamaan sendiri ya. Dan juga memang orang-orang munafik ini harus ditentang. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, berjihad dibagi menjadi beberapa bagian. Ada jihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan menolak bisikan syaitan. Kemudian menolak syaitan dengan ilmu. Lalu berjihad melawan syaitan dengan ilmu. Kemudian menolak hawa nafsu dengan ilmu. Menolak syaitan dengan menolak bisikannya. Dan juga jihad melawan orang munafik dan orang kafir dengan lisan, harta dan juga ya fisik ya. Tapi di sini kita membalas mereka kalau mereka coba menyalahkan orang-orang beriman dengan cara menegakkan argumentasi pada orang-orang ini. Kemudian lanjutan hadis dikatakan, "Wa man rama musliman bi syai'in yuridu syainah," dan barang siapa menuduh seorang muslim dengan sesuatu yang membuka aibnya, habasahullahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qal, maka Allah akan menahan di atas jembatan neraka jahanam hingga dia keluar dari apa yang dia katakan. Maksudnya siapa yang coba sengaja kerjanya cuma mencari-cari aib saudaranya, dia tidak tahu tapi dia sengaja mencari tahu, sengaja memata-matai, sehingga dia tahu aib tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan nanti dia di atas jembatan neraka jahanam, sirat. Biasanya orang beriman lolos sana menuju ke surga, maka dia akan ditahan hingga dia keluar dari apa yang dia katakan. Di sini bisa bermakna memang dia sudah bertaubat sebelumnya atau memang pemilik hak memaafkannya. Namun di hari kiamat kecil sekali kemungkinan orang-orang mau memaafkan orang lain. Karena saat itu orang berpikir pahala sholatnya, orang yang mengganggu dia di dunia, orang yang menzalimi dia, pahala puasanya, pahala sedekahnya bisa diambil. Dan itu bisa menambah derajat di surga. Umumnya orang akan mengambil semua itu. Contoh misalnya kita pernah jelaskan dalam bab zina, salah satu zina yang paling berat adalah mengganggu istri mujahid. Ya, orang suaminya lagi jihad lalu istrinya diganggu sehingga terjadi perselingkuhan. Kata Nabi SAW, Allah akan datangkan nanti si mujahid itu pada hari kiamat dan diberikan kesempatan untuk mengambil pahala pengganggu istrinya. Lalu kata Nabi SAW, kira-kira menurut kalian si mujahid akan tinggalkan satu pun pahalanya? Tanda tanya. Dan para sahabat sudah tahu jawabannya, kita pun sudah tahu jawabannya. Tentu tidak akan ditinggalkan satu pun. Dari riwayat ini berarti menandakan orang hari kiamat itu luar biasa. Risikonya berat sekali. Kalau dia punya masalah dengan orang lain dan nanti akan dipanen pahala dia hari kiamat itu berat. Karena kita sholat, kita puasa, kita ibadah apapun, nanti yang panen justru orang yang kita zalimi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada yang menzalimi kita biarkan saja. Kita panen pahalanya. Jangan kita menzalimi orang lain. Jangan membalas kesalahan orang lain dengan kesalahan juga. Ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi kurang lebih maknanya. Dan kalau seandainya seseorang berbuat kejahatan dengan kamu, dari sesuatu yang dia tahu ada padamu. Misalnya kita punya aib nih. Orang itu tahu, dia sengaja sebarluaskan, dia sengaja menjadikan itu sebagai senjata menjatuhkan kita. Maka kata Nabi SAW, jangan kau balas dengan sesuatu yang kau tahu kekurangan dia. Karena hal itu, keburukan itu akan datang hukumannya kepada dia.
Nah kalau kita balas, kita digibah, kita gibah juga, dia dihukum, kita dihukum. Dia fitnah, kita fitnah juga, kita dihukum, dia dihukum. Kan gitu. Tapi kalau dia melakukan keburukan tersebut dan kita tidak balas, seperti kita panen pahala. Dan hukuman akan datang kepada dia. Begitu bijaksananya syariat Islam datang kepada kita. Saya coba berpikir waktu saya baca materi ini, kira-kira apa relevansi dari bahasan judul kita, bahasan tentang haramnya menyesatkan orang buta dengan hadis kedua yang diangkat oleh penulis. Saya pribadi menemukan kemungkinan besar adalah potongan yang kedua dari hadis ini. Ya. Jadi bisa dihubungkan dengan itu, yaitu orang yang sengaja membuka aib atau sengaja mencari-cari masalah bagi orang, maka Allah pun akan menahan dia di neraka jahanam. Ini yang paling dekat dari riwayat yang kedua, relevansinya dengan riwayat tentang menyesatkan orang buta. Artinya kalau dia sengaja menyesatkan orang buta ini, maka sama saja dia menyengsarakan dia, ya, dia buat masalah buat orang tersebut, maka bisa saja ancaman yang ditahan di atas jembatan neraka jahanam itu berlaku pada orang ini juga, ya, karena memang ini dua riwayat yang berbeda gitu ya. Baik, kita sekarang menyempurnakan bahasan kita teman-teman sekalian dengan orang buta. Baik, orang buta sekarang kita sudah tahu mereka sangat terbatas dari sisi hal-hal umumnya orang yang tidak buta ya. Tapi apakah hukum syariat lepas dari dia? Maka jawabannya tidak. Ya. Tetap saja berlaku apapun ya yang berlaku bagi orang normal. Ya. Karena memang dan dia lakukan semampunya. Kalau dalam ibadah, misal contoh, ulama membahas panjang lebar tentang masalah orang buta nih. Bahasanya panjang sekali. Mungkin kalau kita rinci satu persatu bisa 1 jam lebih. Dalam bab taharah, cara bersuci. Ya. Apabila mereka mau wudu, ya, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Kalau air itu ada najisnya dan dia tidak tahu ya, bahwasanya air itu najis. Dan dia terpaksa wudu dari situ. Karena dia buta, dia tidak tahu, mungkin dari warna dia tidak tahu, mungkin ada sebagian air najis tapi mungkin tidak mengeluarkan bau, misal. Contoh, maka di sini lalu dia berwudu darinya. Mayoritas ulama mengatakan kalau tidak ada yang mengingatkan dia maka sah saja wudunya. Ini contoh. Begitu juga kalau ada 2 wadah air, yang 2 wadah air ini yang satunya najis, yang satunya tidak. Kemudian dia tidak sengaja mengambil air yang najis dan dia tidak tahu. Tidak ada juga yang memandu dia. Maka sama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sah saja bagi dia. Walaupun dia berusaha beristihad dengan anggota tubuhnya yang lain. Kembali kepada firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan seseorang itu di atas kemampuannya. Itu juga dalam bab sholat. Dalam bab sholat, dia boleh beristihad dengan waktu sholat. Kalau dia sifatnya bertahan di rumah misalnya. Dia jauh sekali dari masjid, dia tidak tahu di mana masjid itu. Misalnya bagi laki-laki, kalau perempuan sudah jelas di rumah walaupun dia tidak buta gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu ini, anggap dia di satu pedalaman, kalau kita sekarang ada mikrofon, ada aplikasi handphone ya. Anggap misalnya kalau itu tidak ada, di satu daerah tidak ada wifi, tidak ada internet. Dia juga harus mendengarkan suara azan dulu, baru kemudian dia sholat. Bagaimana hukumnya kalau orang buta ini tinggal sendirian dan dia coba beristihad dengan waktu sholat. Tidak ada internet, tidak ada segala macam. Beda kalau ada internet ya, dia bisa mengetahui aplikasi Al-Quran segala macam, itu aplikasi azan misalnya itu berarti tegak hujah padanya. Tapi kalau tidak, maka dalam mazhab ulama fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, semuanya ini memandang bahwasanya ya kalau dia beristihad, dia khawatir sudah lewat waktu. Contoh misalnya dia bangun subuh. Dia tidak bisa lihat ini terang atau gelap. Tidak dengar juga suara azan. Lalu si buta ini beristihad sendirian tinggal di rumah. Kayaknya subuh sudah masuk nih. Kemudian dia azan sendiri, dia sholat. Ternyata subuh belum masuk misalnya. Dan lewatlah waktu tersebut, tidak ada yang ingatkan dia. Apakah dia akan dihisab oleh Allah hari kiamat? Jumhur ulama mengatakan tidak. Karena dia punya uzur. Nah, ini contohnya. Bahasan ulama dalam masalah orang buta ini detail sekali sampai seperti itu. Atau dia mengira waktu belum masuk. Kemudian di bab puasa misalnya. Dia tidak dengarkan azan, dia beristihad. Karena orang kalau tidak buta matanya kan bisa lihat ke langit ya.
Sederhana, oh sudah terang, ya udah. Tapi kalau orang buta nggak bisa. Orang tuli masih bisa melihat, orang lumpuh tangan kaki masih bisa melihat, tapi ini tidak bisa. Bagaimana kalau dia beristihad, dia pikir belum masuk waktu subuh, tidak dengar azan, dia masih makan, ternyata sudah jam 7 pagi misalnya. Tidak ada yang ingatkan dia, apakah sah puasanya? Sah puasanya. Itu contohnya ya, sampai pada bab-bab seperti ini dibahas oleh para ulama. Dan Imam Nawawi mengatakan rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' beliau, ketika tidak mengetahui waktu sholat, orang buta terkena kewajiban yang sama dengan orang yang melihat. Orang buta beristihad seperti orang yang melihat dalam masalah waktu sholat dan tidak ada ya yang menyaksikan atau memberikan dia panduan. Maka di saat itu dia boleh saja melakukan hal tersebut. Namun bagi laki-laki, khusus laki-laki yang buta dalam bab sholat, di saat dia bisa mengetahui posisi masjid di mana. Apalagi dengan mendengar suaranya azan, gitu kan? Dan umumnya orang kalau keluar ke masjid, mungkin dia pakai baju sholatnya, umumnya orang tahu ini orang mau sholat. Biasanya juga dipandu, ya. Biasanya orang-orang pandu, kan gitu. Ini kalau ada orang yang menyesatkan orang buta yang mau ke masjid ini sudah luar biasa, ya. Tapi kalau misalnya dia keluar mau sholat, biasanya pasti dipandu, ya. Nah ini harus dia ke masjid. Beranjak daripada hadits Ibnu Ummul Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, muadzin Nabi dan juga sekaligus sahabat Nabi. Hadisnya adalah dia pernah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya orang buta. Rumah saya jauh dari masjid, ya. Antara rumah saya tidak ada yang pandu saya, dan antara rumah saya sama masjid ini banyak hewan buas. Di masa dulu belum ada penerangan kayak kita sekarang, belum ada suara kendaraan motor, mobil. Jadi hewan-hewan itu masih hidup di tengah-tengah manusia, banyak di dekat rumah, bisa menerkam saya. Boleh nggak saya sholat di rumah? Kata Nabi SAW, boleh awalnya. Pas Abdullah bin Maktum ini mau keluar dari masjid, turun wahyu mengingatkan. Gak boleh ini, maka Nabi suruh panggil kembali. Nabi tanya satu pertanyaan, hal tasma'un nida, kau dengar azan gak dengan kuping? Kata Ibn Maktum, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib, kalau gitu jawab azan itu. Mau kau diterkam sama hewan buas, mau tidak ada yang pandu, pokoknya kamu tahu masjid itu di mana, datang. Berarti kan ini ada hukum tersendiri juga. Kalau orang buta saja seperti ini, apalagi kalau orang tidak buta. Uzurnya apa tidak ke masjid? Dari dalil ini Imam Ahmad rahimahullah berpegang sangat teguh dengan wajibnya bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid. Ya. Dan tentu mereka akan punya ekstra pahala dalam masalah ini. Karena kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bala'. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya ujian yang ada. Kayak orang di Rusia sekarang ini lagi musim dingin. Beberapa wilayah mereka ada yang sampai minus 10, ya. Di bawah 0 derajat ya, dingin sekali. Saya pernah itu hari salah satu waktu, pernah 2-3 tahun yang lalu, pernah di Turki minus 10, sangat dingin. Gitu kan. Kita harus masuk ke ruangan untuk melindungi diri karena dingin sekali. Apalagi kita belum terbiasa dengan dingin itu ya. Kalau ada di sana orang yang dengan kondisi dingin itu tetap pergi sholat subuh berjemaah di masjid dalam kondisi dingin. Maka beda pahalanya dengan kita di Indonesia yang cuma gerimis. Pergi masjid beda pahala. Ya. Apalagi di Indonesia saya lihat ini sangat manja. Sedikit hujan, oh sholat di rumah saya. Kenapa hujan? Ada payung. Ya. Masih bisa. Kalau badai, hujan, lebat mungkin. Kalau cuma sekedar basah sedikit baju, jalan saja ke masjid. Apalagi hujan memang. Nabi SAW justru membasahi diri beliau dengan air hujan tersebut. Pernah hujan dalam riwayat sahih, Nabi SAW buka imamahnya, buka sebagian baju di leher beliau SAW dan membiarkan air hujan membasahi. Lalu beliau mengatakan sungguhnya air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Maka beliau membasahi dirinya dengan air hujan tersebut kan gitu. Kecuali memang hujan besar dan segala macam itu berbeda. Jadi ini masalah sholatnya ya. Tapi kalau perempuan sebagaimana kita bilang tadi, dia ya buta atau tidak buta lebih afdal di rumah. Tapi kalau laki-laki maka dilihat kalau dia memungkinkan menjangkau masjid, apalagi ada yang pandu dia, maka itu sangat baik. Saya melihat ada satu cuplikan seorang buta di salah satu perkampungan di pedalaman Badui di Saudi, sampai tetangganya buatan cuplikan video. Orang ini karena tidak maunya ketinggalan sholat di masjid, sampai dia minta agar tetangganya bantu mengikat tali. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Mungkin kalau saya lihat sih jarak di video itu mungkin 100 meter atau 150 meter. Ya. Dia minta agar dibelikan tali, dia ikat tali itu di pintu rumahnya. Tapi tali itu dibiarkan agak longgar.
di jalan sampai ke salah satu dinding masjid. Jadi kalau dia mau ke masjid, dia pegang, lalu dia pegang tali itu sampai ke masjid. Itu sudah 40 atau 50 tahun dia lakukan. Terus saja pergi ke masjid. Jadi mereka tidak tinggalkan. Dan ini satu hal yang luar biasa. Karena sangat rugi sekali orang kalau sudah buta matanya kemudian juga tidak mengerjakan ibadah. Gitu kan? Itu sayang sekali. Apalagi kalau sampai berbuat maksiat tentunya. Begitu juga dengan masalah menentukan arah kiblat, sama juga kalau tidak ada yang pandu, maka kalau dia berijtihad juga ini pendapat jumhur ulama membolehkan mereka ya untuk berijtihad ya kalau tidak tahu. Begitu juga teman-teman sekalian dengan bolehnya mereka bertugas. Orang buta boleh bertugas. Ya, bertugas ini tapi hal-hal yang dibolehkan dalam syariat seperti jadi muazzin. Ibnu Umar Maktum pernah jadi muazzin. Boleh enggak orang buta jadi imam? Boleh. Bolehkah jadi ulama? Boleh. Ya. Dan mereka satu-satunya syariat Islam yang mereka digugurkan darinya adalah berperang, jihad. Karena dia tidak bisa lihat musuh, gitu kan? Maka di situ gugur dia. Ya. Ini mirip kalau jihad dalam bab juga orang yang kedua kakinya puntung misalnya atau tangannya puntung sehingga dia tidak bisa membawa senjata, maka ini gugur dari mereka. Ya. Tetapi yang lainnya itu boleh saja. Nabi SAW pernah mengangkat Muadzin bin Maktum, ya pernah juga menunjuknya kalau tidak salah mewakili menggantikan beliau di posisi mana? Di Madinah ya. Ada sebagian ulama yang menambahkan tidak masuk. Tidak boleh juga dia menjadi pemimpin wilayah. Sebagian ulama, tidak semua. Karena salah satu hal yang ditekankan dalam syariat adalah kesempurnaan fisik seorang pemimpin. Ya, jadi tidak boleh cacat secara fisik karena dia harus tampil prima, memimpin perang, memimpin sholat dan segala macam. Dan dia harus cekatan. Nah biasanya orang yang cacat mata ini justru tidak bisa cekatan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, apapun yang kita bantukan kepada orang buta ini termasuk amal yang luar biasa besar pahalanya. Kita tutup dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana setiap hari beliau selalu mengerjakan ibadah-ibadah, apa yang Nabi kerjakan beliau kerjakan. Dan beliau coba mengerjakan amal-amal yang mungkin tidak banyak orang tahu, bahkan tidak tahu, dan beliau berijtihad. Dan itu sesuai dengan panduan dari Nabi SAW. Di antaranya pada saat satu hari Umar bin Khattab pernah berkata, saya akan melihat apa yang Abu Bakar, dia mau ingin ketemu sama Abu Bakar selepas sholat duhur. Dan umumnya orang waktu itu kailulah, kalau itu istirahat siang. Lalu Umar mengatakan selepas nanti sholat duhur, ba'diyah duhur saya akan ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar keluar dari masjid lalu Umar pergi ke rumahnya. Ternyata tiba di rumah Abu Bakar, dia ucapkan salam, istri Abu Bakar jawab, lalu kemudian Umar mengatakan saya mau bertemu dengan Abu Bakar. Kata istrinya, Abu Bakar tidak pernah pulang di waktu seperti ini. Umar kaget, loh kemana dia? Duhur asar, selama ini kami selalu lihat dia pulang ke rumahnya, kenapa bisa tidak ada? Kata istrinya, belum pernah Abu Bakar pulang ke rumah di waktu seperti ini. Dari dulu, bukan baru sekarang. Maka Umar karena penasaran, dia bukan mau memata-matai keburukan. Karena dia tahu Abu Bakar selalu buat kebaikan. Ya. Maka dia tidak ditanya Abu Bakar, dia tunggu besok. Begitu Abu Bakar keluar dari masjid, diikutin dari belakang diam-diam. Nanti Abu Bakar lewat depan rumahnya, kemudian dia lihat kiri kanan tidak ada orang, dia jalan terus sampai ke pinggir kota Madinah. Maka oleh Umar diikutin. Ternyata di pinggir kota Madinah ada satu rumah gubuk kecil dan di dalamnya ada seorang ibu yang matanya buta. Ibu ini tinggal sendirian. Dan Abu Bakar masuk ke dalam rumah, Umar tidak tahu dia buat apa. Sampai Abu Bakar keluar, barulah Umar masuk. Kemudian Umar berkata pada ibu tersebut pada saat lihat dia buta. Setelah ucapin salam, ibu tersebut jawab salam. Lalu Umar mengatakan, ibu saya mohon maaf mau tanya. Tadi yang masuk itu siapa? Kata ibu itu saya tidak tahu siapa. Dia belum pernah menyebutkan namanya. Terus apa yang dia buat di sini? Setiap hari dia datang di waktu yang sama, dia cuciin baju saya, dia masain buat saya, dia bersihin rumah saya, kemudian dia pergi. Itu aja yang dikerjain setiap hari. Maka Umar tiba-tiba menitesin air mata sambil mengatakan, dengan amal-amal seperti inilah Abu Bakar mengungguli kami. Jadi luar biasa. Berarti memang Abu Bakar ini termasuk orang terbaik kata ulama-ulama ahli sunnah setelah Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar mengungguli semua sahabatnya nabi-nabi yang lain. Sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa itu Abu Bakar lebih afdal daripada mereka. Jadi ulama ahli sunnah mengatakan Abu Bakar lebih afdal setelah Nabi SAW. Berarti perbuatannya termasuk dicontohi. Dan kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geram kalian. Dan Abu Bakar adalah Khalifah Rashidah yang pertama. Ini perbuatan luar biasa. Berarti kita bisa jadikan sebagai contoh. Peduli terhadap orang-orang yang buta dengan mengurusnya, merawatnya ini adalah pahala yang sangat
besar. Allahu a'lam. Ini bahasanya insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.